Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya dan kabar terbaik selalu buat teman-teman. Semoga kabar terbaik selalu di siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi untuk MK evaluasi kinerja dan kompensasi, di mana materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini adalah terkait dengan pengembangan instrumen evaluasi kinerja. Di dalam topik ini nanti kita akan melihat seperti apa sebuah sistem dalam menentukan ukuran sebuah kinerja. Di dalam ukuran sebuah kinerja mungkin kita perlu ada yang namanya nilai. Di dalam sebuah pengukuran kinerja perlu adanya sebuah hasil. Seperti apa hasil yang telah dicapai, bagaimana cara pencapaiannya, dan berapa skor yang dibutuhkan di dalam penilaian tersebut. Baik, kita akan mulai untuk pengembangan instrumen evaluasi kinerja ini. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan terkait dengan masalah teori. Bagaimana sebuah teori bisa diimplementasikan di dalam sebuah sistem. Ini keterkaitannya dengan sebuah sistem. Di dalam materi instrumen evaluasi kinerja ini ataupun dalam pengembangan evaluasi kinerja ini, Bapak ngambil dua teori yang Bapak ambil dari Arie Kunto dan juga Wirawan. Menurut Arie Kunto, instrumen evaluasi kinerja ini merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Jadi, apa yang kita inginkan kita kumpulkan di dalam kita buat dulu indikator-indikator ataupun instrumen-instrumennya yang ada di dalam sistem yang kita bangun di dalam evaluasi kinerja itu. Karena apa? Ini sangat penting pada saat kita akan melakukan evaluasi kinerja. Cara mengumpulkan data beragam. Kemudian kita mendapatkan informasinya pun beragam. Kita sesuaikan dengan tujuan, kita sesuaikan dengan skup dari evaluasi kinerja itu sendiri di dalam sebuah organisasi. Kemudian kalau menurut Wirawan, instrumen evaluasi kinerja ini adalah alat ukuran yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja melalui data dan informasi yang telah ada. Jadi dari Wirawan ini mengatakan bahwasanya dari data yang sudah kita kumpulkan, dari informasi yang kita kumpulkan, kita bisa melakukan evaluasi kinerja. Artinya apa? Sebuah sistem, sebuah sistem penilaian itu perlu adanya data. Makanya data ini harus sesuai dengan fakta dan aktual yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pada saat melakukan penilaian kinerja, yang harus dilakukan adalah bagaimana si karyawan tersebut memiliki track record dalam periode-periode tertentu. Misalkan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, diharapkan setiap karyawan ini memiliki track record di setiap bulannya. Tujuannya untuk apa? Karena track record yang dimiliki oleh karyawan ini digunakan untuk data dan sebagai informasi pada saat nanti penilaian evaluasi kinerja. Mana pencapaian yang dilakukan oleh karyawan itu selama periode tertentu. Kemudian apa sih ketidakberhasilan karyawan itu? Itu jadi dari tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan ataupun sesuai ataupun tidak sesuai dengan standar yang ada dalam sebuah pekerjaan itu harus dicatat oleh si karyawan tersebut. Dalam 1 bulan ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Catat. Ada keberhasilan misalkan di sana. Itu harus dicatat. Dan kemudian kalau misalkan tidak ada keberhasilan di dalam 1 bulan ini, apa masalahnya? Itu dicatat juga supaya nanti bahan informasi yang perlu disampaikan, kenapa target ini tidak tercapai, kenapa goalnya tidak tercapai. Artinya kita punya catatan di bulan tertentu. Ini loh masalah kita yang waktu di bulan ini, kenapa target ini tidak tercapai. Oleh karena itu track record ini sangat penting bagi karyawan pada sistem evaluasi kinerja ini, ataupun indikator-indikator ini sangat penting loh dalam dalam pencapaian sebuah kinerja. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam sebuah
framework yang ada, bagaimana pengembangan instrumen ini dilakukan. Di dalam pengembangan instrumen ini, kita mengenal dua sistem penilaian. Yang pertama, penilaian evaluasi formatif dan kemudian evaluasi sumatif. Di mana di dalam evaluasi sumatif dan evaluasi formatif ini masing-masing terbagi atas beberapa kegiatan ataupun beberapa proses yang dilakukan. Kalau kita bicara evaluasi formatif, berarti kita melaksanakan evaluasi pekerjaan pada saat berlangsungnya pekerjaan itu. Kita melakukan inspeksi, kita melakukan pengawasan secara langsung. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan. Sedangkan kalau kita bicara evaluasi sumatif, berarti kita lebih kepada dokumentasi. Kita hanya mengisi sebuah dokumen dan kemudian kita memiliki catatan tersebut, kemudian diisi dan kemudian disesuaikan dari apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai, bagaimana sikap kita, perilaku kita selama 1 tahun tersebut. Kemudian kita isi di dalam sebuah form ataupun dokumen penilaian. Nah, itulah yang dinamakan dengan evaluasi sumatif. Jadi lebih kepada pengisian, kalau sumatif itu lebih kepada dokumentasi. Sekarang kalau kita berbicara evaluasi formatifnya sendiri, apa sih yang mendasari penilaian evaluasi formatif ini? Kalau evaluasi sumatif tadi itu kita bicaranya terkait dengan track record yang kita miliki, disesuaikan. Tetapi kalau evaluasi formatif secara langsung berarti kita melihat walaupun ada track record, ya tetap track record harus ada di dalam evaluasi formatif juga. Karena apa? Supaya untuk dijadikan pembanding nantinya. Jangan sampai pada saat evaluasi formatif dilakukan, yang dilihat lebih banyaknya adalah ketidaksesuaian. Akan tetapi sebetulnya lebih banyak kesesuaiannya daripada ketidaksesuaiannya. Makanya ketidaksesuaiannya ini pada saat evaluasi formatif perlu di backup dengan yang namanya track record ataupun catatan-catatan yang dimiliki oleh karyawan itu selama dia melaksanakan pekerjaan. Artinya, apakah pekerjaan ini sesuai standar atau tidak selama pekerjaan tersebut berlangsung. Itu yang dilihat adalah lebih kepada kesesuaian dari standar yang dilakukan oleh si karyawan. Ini lebih kepada evaluasi formatif karena ini sifatnya langsung inspeksi di lapangan, langsung pengawasan di lapangan, langsung kontrol di lapangan, ataupun dengan istilahnya walkthrough, visit plan, inspeksi dan lain sebagainya. Itu tergantung dari ketentuan ataupun kebijakan yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian kalau kita melihat dari isi, apa sih yang dibutuhkan di dalam isi instrumen evaluasi kinerja ini? Yang pertama adalah kita membuat sebuah sistem, kita membuat sebuah dokumen di mana dalam isi instrumen evaluasi kinerja mencakup satu, nama organisasi, identitas karyawan, identitas penilai, masa periode penilaian, butir-butir indikator yang dijadikan sebagai ukuran, kemudian deskriptor level kinerja. Deskriptor level kinerja ini nanti kita jelaskan. Kemudian ada catatan penilai. Apa sih catatan penilai ini penting? Pada saat melakukan penilaian, si penilai ini harus memberikan catatan-catatan. Catatan apa yang kira-kira yang tepat untuk karyawan pada saat penilaian tersebut. Kemudian tanggapan ternilai atas penilai dan respon kitanya dari catatan itu dan juga hasil dari penilaian itu seperti apa. Yang terakhir adalah tanda tangan dari penilai dan ternilai. Jika sudah disepakati, kita lakukan penandatanganan di dalam sebuah sistem. Kemudian kalau kita lihat di sini ada di dalam instrumen penilaian ini kita mengenal ada yang namanya 4 skala di dalam penilaian. Yang pertama ada skala rasio, skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Di dalam evaluasi kinerja ini, kenapa sih kita membutuhkan ada yang namanya skala-skala ini di dalam penilaian ini? Karena ini yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan kita di dalam sebuah sistem penilaian ataupun proses dalam sebuah penilaian. Jadi, bagaimana kaitannya dengan skala-skala ini? Kalau skala rasio, ini lebih kepada persentase yang diberikan dari penilai itu. Jadi setiap organisasi ini berbeda-beda dalam menentukan sebuah penilaian. Dia bisa menggunakan skala rasio dalam bentuk persentase atau mungkin skala interval dengan jarak-jarak tertentu. Misalkan
Jika nilai si karyawan ini range-nya antara 1 sampai dengan 5, misalkan 1 sampai dengan 3 berarti nilainya 1. 3 sampai 5 skornya 2. Itu adalah skala penilaian untuk interval. Jadi ada sebuah jarak yang menentukan bagaimana si karyawan ini mendapatkan nilai. Ini skala interval. Sekarang kalau skala ordinal ini lebih kepada penggabungan, biasanya penggabungan antara sifat dan angka. Misalkan karyawan ini bekerja dengan sangat baik. Bagaimana karyawan ini bekerja? Jawaban Anda sangat baik, sangat tidak baik. Skornya 1 sampai dengan 5. Di mana letak penilaian Anda? Misalkan letak penilaian Anda di angka 1 misalkan. Artinya Anda tidak sangat baik dalam bekerja. Ataupun di angka 5 sebagai jawaban dari sangat baik dalam bekerja. Itu contoh untuk skala ordinal. Sekarang skala nominal. Skala nominal ini dengan skala ordinal sebetulnya tidak berbeda jauh. Ya. Jadi antara skala nominal dengan skala ordinal ini bisa digunakan secara bersamaan untuk menentukan sebuah skor ataupun nilai di dalam sebuah penilaian secara langsung. Itu ya. Kemudian ini penjelasan dari deskriptor level kinerja ini, di mana deskriptor level kinerja ini melukiskan tingkat kinerja untuk setiap indikator kinerja karyawan. Artinya apa? Di sini bisa kita lihat sejauh mana sih karyawan ini memiliki tingkat kinerja, baik itu dari angka ataupun dari sifat pekerjaan itu sendiri, ataupun sifat yang dimunculkan dari setiap pekerjaan. Misalkan sifatnya ini dia dalam bekerja baik, itu sebuah sifat yang berdasarkan dari sebuah penilaian. Kemudian ada di dalam deskriptor level kinerja ini terdapat, tadi sudah dijelaskan, ada angka ini range-nya mungkin 1 sampai dengan berapa gitu ya. Yang biasa digunakan di dalam sebuah organisasi itu ada 5 biasanya, menggunakan skala Likert antara 1 sampai dengan 5. Mungkin di tempat-tempat Anda ada yang di tempat Anda yang menggunakan 1 sampai dengan 10. Itu tergantung besar kecilnya perusahaan. Pertanyaannya, makin besar angka yang digunakan dalam skala Likert itu, misal 1 sampai dengan 10, berarti perusahaan ini sangat besar nih. Jadi secara umum yang akan dilihat adalah bukan hanya untuk si individu itu, tapi juga untuk organisasi di dalam sebuah negara ataupun di dalam sebuah provinsi. Karena levelnya dia perusahaannya besar. Makanya dia menggunakan untuk deskriptor level kinerja ini penilaiannya jauh lebih besar, lebih tinggi. Range-nya itu antara 1 sampai dengan 10. Tetapi kalau perusahaannya kategorinya menengah dan kecil, boleh saja kita menggunakan disarankan nilai deskriptornya ini jangan terlalu tinggi, cukup 1 sampai dengan 5. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak, boleh tidak kalau misalkan perusahaan besar hanya menggunakan 1 sampai dengan 5? Boleh saja, itu artinya ini kebijakan untuk pemberian skor ini untuk DLK ini diserahkan kepada masing-masing perusahaan dan disesuaikan ya. Kemudian di sini ada angka tadi ya. Angkanya ini mungkin besarannya 1, bisa bisa di sini rasio, kemudian di sana bisa rasio, interval, ordinal ataupun nominal untuk yang ini. Sedangkan kalau kita kata sifat ini dapat menggunakan kata sifatnya seperti sangat buruk, buruk, sedang, baik, sangat baik, cukup dan lain sebagainya. Itu untuk kata sifat yang diberikan ataupun dalam menjelaskan sebuah angka, dari sebuah angka kepada kata sifat yang ada di DLK itu. Sedangkan kalau kombinasi angka dan sifat ini biasanya umumnya digunakan, jadi dua-duanya digunakan. Ada skala Likert yang digunakan di sana 1 sampai dengan 5, dan kemudian 1 itu kata sifatnya apa, kata sampai 5 itu kata sifatnya apa. Itu biasanya digunakan di dalam survei, di dalam kepuasan pelanggan biasanya. Ya. Ini penggabungan supaya memberikan penjelasan kalau kita memberikan skor nilai ataupun memberikan nilai sekian, ini memiliki sifat apa nih dari nilai tersebut. Jadi artinya ini kita langsung bisa melihat ukuran yang ingin kita berikan kepada karyawan tersebut.
secara langsung dari kata sifat itu. Oke, ini di sini ada contoh DLK untuk masing-masing ya. Kalau kita lihat di sini, ini kata sifat dan angka. Ini kita di sini semuanya penggabungan. Penggabungannya adalah satu. Bisa di sini bisa kita menggunakan range ya, ataupun kita menggunakan skala ya, interval. Ini menggunakan interval. Skalanya yang digunakan adalah interval. Contohnya di sini. Kata sifat sangat baik sampai dengan sangat buruk. Skor dari sangat buruk itu 40 sampai 49, sampai yang tertinggi itu sangat baik 90 sampai dengan 100. Jika karyawan mendapatkan nilai di atas 90 berarti sangat baik. Ini yang biasa digunakan. Kemudian ada yang predikat kinerja. Nilai kinerja ini lebih kepada Anda bisa menggunakan scoring ini, ini interval juga ya. Ini sama dengan yang ada di sini, tapi ini lebih kepada predikatnya, lebih kepada ranking, dan kemudian metode yang biasanya kalau kita menggunakan metode ranking, biasanya istilah ini yang akan digunakan ya. Kalau metode poin, metode yang lainnya biasanya kata sifat ini yang digunakan, tetapi kalau menggunakan metode 360 derajat biasanya ini yang digunakan ya. Kalau kita menggunakan, tergantung metodenya. Metode apa yang Anda gunakan di dalam penilaian tersebut, nanti ini untuk DLK ini disesuaikan. Jangan sampai nanti Anda pakai 360 derajat tapi Anda menggunakan DLK-nya ini. Artinya ada tidak kesesuaiannya, ada sih kesesuaiannya, cuma tidak match aja ya. Belum sesuai gitu. Jadi mana yang harus digunakan? Yang angka ini nih, yang kata-kata kotak yang ada di bawah ini nih. Ini yang digunakan. Jadi tergantung bagaimana Anda menentukan metode, tergantung untuk menentukan DLK ini. Oke. Kalau kata yang di sini biasanya di bawah ekspektasi ataupun di bawah harapan. Below expectation. Kemudian di sini sesuai ekspektasi, melampaui ekspektasi ataupun meet expectation. Ini berapa nilainya? Jadi kalau nilai di bawah ekspektasi itu nilainya 4, sesuai ekspektasi nilainya 8. Langsung di sini tidak ini. Di sini jelas ya, ada ketegasan. Ada ketegasan dari sebuah nilai, dari sebuah hasil. Kata sifatnya di bawah ekspektasi berarti di bawah ekspektasi ataupun below expectation ini berarti nilainya 4, udah selesai. Ini penegasan ini biasa dengan menggunakan skala apa ini yang di sini? Ini menggunakan skala nominal ya. Skala nominal yang digunakan dalam membuat sebuah nilai. Artinya langsung ke angkanya. Berapa nilai yang akan Anda dapatkan? Nilainya sekian. Ya udah. Ini. Itu ya. Nanti angka ini nanti hasil akhirnya nanti di rata-rata ataupun di jumlah. Dari penjumlahan itu nanti berapa pembaginya itu tergantung dari kebijakan, apakah itu di jumlah nantinya, apakah itu di rata-rata, itu tergantung dari sistem yang ada di dalam organisasi Anda. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah setelah kita melakukan penentuan DLK, lalu kita melakukan uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini perlu atau tidak sih? Perlu. Karena apa? Uji coba instrumen ini sebagai alat ukur apakah indikator yang digunakan di dalam proses penilaian ini sudah sesuai atau belum. Ya. Artinya sesuai ini, ada kesesuaian tidak antara indikator ataupun instrumen penilaian ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh si karyawan. Jika tidak ada kesesuaian, apa yang harus dilakukan oleh si karyawan tersebut? Artinya kalau tidak ada kesesuaian, artinya ya kita harus melakukan perubahan di dalam indikator tersebut ataupun di dalam instrumen yang dijadikan ukuran itu. Karena apa? Tidak sesuai. Pekerjaannya seperti ini, tapi kok instrumen yang ataupun penilaian yang dinilai seperti ini. Jadi tidak ada kesesuaian. Artinya itu valid atau tidak? Tidak valid. Itu yang perlu dilakukan uji coba. Jadi setiap instrumen yang digunakan di dalam sebuah sistem penilaian ini harus dilihat dan digunakan ataupun harus dilihat dan direview dan dievaluasi oleh tim. Artinya jangan sampai nanti evaluasi sistem yang ada di dalam evaluasi kinerja ini bertolak belakang ataupun tidak ada kesesuaian antara pekerjaan dan penilaiannya itu sendiri. Bagaimana Pak kalau penilaian ini secara umum? Itu jauh lebih nyaman. Karena apa? Kalau penilaian secara umum lebih kepada sikap perilaku
dan kesesuaian saja, lebih nyaman buat si karyawan dalam dalam melakukan penilaian. Karena apa? Bicaranya secara umum, tidak secara spesifik. Ya, kalau secara spesifik itu biasanya di apa namanya, di eh, penilaian penilaian karyawan bulanan, ya, ataupun yang KRA, ya, Key Reset Area Karyawan itu biasanya lebih kepada secara spesifik. Tetapi kalau penilaian evaluasi kinerja biasanya bicaranya secara umum. Apa yang dilakukan lebih kepada perilaku, kepada hasil secara umum, hasil pekerjaan seperti apa. Jadi hasil pekerjaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini udah selesai tuh. Jadi artinya itu tergantung dari kebijakan perusahaan dalam melakukan sistem ataupun menerapkan sebuah sistem di dalam sebuah organisasi kaitannya dengan evaluasi kinerja ini. Kemudian kenapa kita juga di samping harus valid dan harus reliable? Di sini alat ukur yang digunakan ini harus bisa dipercaya dan bisa memungkinkan bahwasanya hasil inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai alat ukur ataupun alat penilaian yang tepat dan dapat dipercaya, bisa digunakan karena apa? Terbukti alat ini ataupun alat ukur ini bisa menunjukkan seseorang memiliki kinerja yang baik ataupun yang buruk sesuai dengan alat yang ada. Itu ya. Karena ini nanti sebagai tolak ukur keberhasilan dari karyawan itu sendiri. Jadi penting uji coba instrumen itu ya. Kemudian ini di dalam pengembangan evaluasi, ini contoh dari pengembangan instrumen ataupun pengembangan dari indikator yang ada di dalam sebuah penilaian. Kalau bisa Bapak contohkan di sini, nanti di semester yang akan datang Anda akan ketemu seperti ini nantinya nih. Jadi ada variabel di sini. Apa sih variabelnya? Variabelnya adalah kinerja. Ini kinerja ini sebagai variabel. Apa dimensinya yang akan kita lihat? Dimensi yang akan kita lihat adalah ada 3 menurut pendapat ahli. Hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi. Dari dimensi yang kita lihat nanti kita akan mengukur indikatornya. Apa sih indikatornya ataupun ukuran yang akan kita jadikan ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilan karyawan dalam mencapai kinerjanya. Ukurannya adalah kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan. Itu untuk kategori ataupun untuk indikator ataupun dimensinya hasil kerja. Sekarang dimensi dari perilaku kerja itu sendiri apa sih yang akan diukur? Ada disiplin kerja, inisiatif, ketelitian. Kemudian dimensi untuk sifat pribadi, apa sih yang akan diukur? Kepemimpinan, kejujuran, dan kreativitas. Nah, sekarang kita ambil contoh satu saja dari hasil kerja. Contoh, untuk variabel kinerja, dimensinya yang kita lihat hasil kerja dan ukuran yang akan kita gunakan untuk mengukur kinerja ini adalah kualitas, kuantitas, efisiensi. Berarti bicaranya produktivitasnya nih. Di mana letak Anda mendapatkan nilai pada saat Anda melakukan menilai dari kualitas ataupun kuantitas nih. Dari menilai kuantitas hasil kerja sampai batasan mana Anda bisa mendapatkannya ataupun selama ini Anda mendapatkan hasil seperti apa. Jika Anda di dalam track record Anda ataupun catatan Anda itu selama ini Anda bekerja sesuai dan malah melebihi target yang sudah ditentukan oleh perusahaan ataupun organisasi. Artinya Anda tinggal checklist aja di angka 5 ini, udah checklist angka 5, ini pun angka 5, ini pun angka 5 misalkan. Itu yang akan dilihat adalah berdasarkan kejujuran Anda. Karena apa? Pada saat melakukan penilaian, penilai itu yang paling penting adalah penilaian dari diri kita sendiri. Kejujuran Anda diminta itu. Anda jujur dalam melakukan penilaian dan kemudian dari hasil penilaian Anda ini nanti akan direview oleh atasan Anda ataupun oleh rekan Anda ataupun oleh bawahan Anda. Mereka akan mereview dari hasil kerja Anda ini ataupun akan mereview dari hasil penilaian Anda. Misal Anda memberikan nilai di hasil kerja ini nilainya 5 semuanya nih. Untuk kualitas, kuantitas, efisiensi Anda kasih nilai 5 semuanya. Tetapi sudut pandang yang berbeda diberikan oleh atasan Anda. Menurut mereka hasil kerja Anda itu masih di angka 4 ataupun angka 3. Itu nanti
ditunjukkan bukti-bukti yang menguatkan bagi Anda bahwasanya Anda selama ini bekerja sesuai dengan supaya mereka pun paham, "Ini loh hasil kerja saya, Pak. Kenapa saya memberikan skor nilai 5 ini?" Artinya kita ada bukti untuk membuat nilai ataupun men-checklist angka 5 tersebut. Itu ya. Kalau misalkan kita tidak punya datanya, ya artinya kemungkinan apa yang Anda buat kalau misalkan yang Anda tulis di sana nilainya kemudian Anda tidak punya bukti, artinya ya apa yang akan terjadi? Pasti mungkin angka itu akan jatuh di bawah, ya. Akan jatuh misalkan dari 5 Anda dikasih skor nilai 3 oleh atasan Anda pasti akan menerima. Kenapa? Untuk menunjukkan bukti Anda tidak ada. Hanya merekayasa. Masa iya bos, waktu itu kan saya pernah. Jadi bicaranya waktu itu, dan waktu itu. Jadi tidak ada bukti. Jadi kalau misalnya ada bukti catatan, beritahukan ini catatan-catatan saya selama ini. Jadi dia pun tidak akan mengelak. Kemungkinan yang akan terjadi adalah ada sebuah kesepakatan. Oke lah, saya memberikan angka 3, Anda 5. Jadi kita titik temunya di 4 aja ya, gimana? Itu kan lebih aman gitu untuk Anda juga. Ini bisa dilakukan negosiasi lah di sini, negosiasi dalam penilaian itu. Jadi jika Anda menjadi seorang pemimpin pun sama seperti itu. Ada kalanya Anda juga harus bersikap tegas, ada kalanya Anda juga harus bisa memahami dari sebuah posisi, dari sebuah sistem yang ada di dalam organisasi supaya win-win solution, ya. Jangan hanya Anda mengedepankan mentang-mentang Anda menjadi seorang pemimpin, ego Anda muncul di sana. Saya kan yang memutuskan, itu tidak bisa. Artinya dalam sebuah organisasi di mana organisasi ini saling ketergantungan satu sama lainnya, solusi yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita menciptakan win-win solution di dalam sebuah masalah. Oke, itu. Itu saja yang bisa Bapak berikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan untuk sekali lagi Bapak sebelum masuk ke ini, itu untuk UTS, soal-soal UTS sudah Bapak jelaskan di sana ya. Udah saya Bapak kirim juga di grup. Nanti tinggal teman-teman lihat lagi. Kalau tidak masih ada yang kurang paham silahkan tanyakan di WA grup. Untuk topik pembahasan kita hari ini cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.